Halo guys, welcome to Refilms. Nah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat YouTube end screen animation di Adobe After Effects. Yang contoh itu seperti ini. Untuk membuat animasi ini, kalian perlu mendownload beberapa file yang udah gue siapin di link yang ada di bagian deskripsi di bawah. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe After Effects. Pertama kita import terlebih dahulu file-file yang kita butuhkan untuk membuat animasi ini. Oke, jika sudah kalian bisa klik import. Lalu selanjutnya kalian bisa klik di sini lalu buat komposisi baru. Ukurannya 1920 ke 1080 durasi 10 detik, lalu klik OK. Jika sudah kalian bisa masukkan background 4K, background footage yang kayak gini. Lalu kalian bisa ke klik kanan di sini lalu pilih time dan pilih time stretch. Lalu atur durasinya menjadi 10 detik. Maka kita lihat jadi kayak gini. Ukurannya juga jadi ke 10 detik ya. Lalu kalian nyalakan roll-nya, di sini akan gua atur roll di bagian samping-sampingnya. Di sini sebelah kiri gua kasih roll, lalu di atas juga gua kasih roll kayak gini. Setelah itu di bagian kanan juga gua kasih roll. Dan di bagian bawah juga akan kasih roll. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya supaya objek-objek yang kita tempatkan itu terlihat simetris kanan kiri sama atas bawahnya. Lalu di sini zoom lagi. Nah, kalian kasih roll lagi di kayak gini. Oke. Jika sudah kayak gini, kalian bisa buat save layer di sini pakai kotak, jangan select apapun. Bikin shape kayak gini ya di sebelah kiri. Lalu atur anchor point itu ke tengah. Jika sudah, kalian bisa zoom dan atur lagi rule-nya menjadi seperti ini. Oke, lalu kalian bisa pindahkan ke kanan menggunakan align dan atur lagi deh rule-nya kayak gini. Oke, di sini gue akan atur rule-nya terlebih dahulu. Kalau kalian mau skip, kalian bisa skip aja, kalian bisa cepetin videonya. Lalu di sini akan gue bikin shape layer lagi di bagian pojok kiri kayak gini. Lalu tengahin lagi anchor point-nya dan atur lagi rule-nya menjadi seperti ini. Oke, lalu kita geser shape layer ke sebelah kanan kayak gini. Atur lagi rule-nya. Oke, setelah itu kalian bisa geser lagi ke kanan dan kembali atur lagi rule-nya. Dan yang terakhir kalian bisa geser ke paling kanan dan atur lagi rule-nya kayak gini. Oke, sudah kalian bisa hapus. Dan sekarang kita bisa fit up 100% dulu. Lalu kita bikin shape layer. Sini ubah warnanya jadi putih. Dan kalian bisa bikin shape layer itu kayak gini ya. Lihat, perhatikan kotaknya di kotak kedua dan kotak ketiga. Lalu tengahin anchor point-nya. Jika sudah, kalian bisa opacity kalian turunin menjadi 70%. Lalu kalian bisa Ctrl D untuk duplikat. Yang paling bawah kalian bisa atur scale-nya, kalian unlink. Paling kiri scale-nya kalian naikkan menjadi 110. Oke, jika sudah kalian ubah warnanya menjadi hitam kayak gini. Oke, selanjutnya kita akan buat shape layer lagi. Di sini akan gue bikin bulat ya, circle. Lalu di sini bisa kayak gini, bikin tekan shift. Oke. Ukurannya kira-kira aja sesuai dengan keinginan kalian. Anchor point-nya ke tengahin, lalu atur posisinya kayak gini. Oke. Selanjutnya kalian bisa masukkan foto. Di sini foto kan gunakan foto gua ini kayak apa namanya, logo YouTube kalian itu apa. Kalian taruh di bawah shape layer, lalu kalian atur kayak gini. Posisikan di bagian bawah dari shape layer, lalu ubah trackpadnya menjadi alfabet. Lalu di sini akan gue sesuaikan lagi scale-nya dan posisinya. Oke, kalian bisa sesuaikan aja dengan foto kalian. Jika sudah kayak gini, kalian bisa tutup dulu ini segitiganya supaya nggak makan banyak tempat. Lalu duplicate yang paling atas, shape layernya taruh di paling bawah dan atur scale-nya menjadi 110 kayak gini. Oke, jika sudah bikin kayak gitu, selanjutnya kita akan buat shape layer lagi di bagian atas kayak gini. Jangan select apapun ya. Lalu kalian tengah lagi anchor point-nya dan kita lagi-lagi kita atur lagi rule-nya itu kayak gini. Kalian bisa ikutin aja. Lalu setelah itu kalian bisa posisikan shape layer itu ke paling bawah menggunakan align. Lalu kalian atur lagi rule-nya menjadi seperti ini.
Oke, jika sudah kalian bisa hapus, fit up lagi ke 100%. Di sini akan gue buat roll lagi ya. Kayak gini kalian ikutin aja, lalu atur anchor pointnya ke tengah. Dan kalian atur lagi rollnya itu kayak gini. Jika sudah kalian bisa langsung delete aja. Dan di sini akan gue masukkan thumbnail YouTube kalian ya. Di sini akan gunakan thumbnail tutorial gue sebelumnya, kalian bisa nonton. Udah gue taruh linknya di bagian deskripsi di bawah ya kalau kalian belum nonton tutorial tersebut. Kalian bisa geser thumbnail pizzanya itu ke posisi kayak gini. Nah kayak gitu kalian bisa geser. Oke, jika sudah pas, selanjutnya kita bisa buat shape layer. Di sini akan gue rubah warnanya ke warna putih. Lalu kita bikin shape layer dari kayak gini ya. Kalian bisa ikutin aja. Kan udah enak ya kalau udah ada rollnya, makanya gue dari tadi bikin roll terus biar posisinya itu enak buat dibuatnya. Lalu pindah shape layernya di bawah dari thumbnail tersebut. Kalian bisa tutup lagi segitiganya. Jika sudah, kalian select keduanya lalu geser ke kiri sampai di roll kayak gitu ya. Sampai posisi kayak gitu. Jika sudah, kan atur lagi rollnya di tengah-tengah dari thumbnail pizzanya. Oke, jika sudah, kalian bisa buat lagi shape layer di bagian paling atas. Lalu anchor pointnya ketengahin. Dan kalian atur lagi rollnya itu kayak gini. Oke. Jika sudah, kalian bisa atur ke bawah juga shape layernya dan atur lagi rollnya itu kayak gini. Jika sudah pas, kalian bisa langsung delete aja. Oke. Lalu langkah selanjutnya kini akan gue ketikkan teks. Di sini gue menggunakan font Nexa Bold, warnanya akan gue gunakan ke warna hitam. Lalu kita ketikkan Refilms, itu nama YouTube gue. Lalu atur teks, ukuran teksnya dan segala macamnya kalian bisa atur aja sesuai dengan keinginan kalian. Oke, di sini gue rasa udah pas di 70. Anchor pointnya ketengahin, lalu posisinya itu ditaruh di sebelah sini. Selanjutnya kalian bisa ketikkan lagi di bagian bawah. Di sini akan gue ketikkan tagline YouTube gue, yaitu Always Be Creative. Lalu atur lagi ukurannya dan pengaturan teksnya ya, yang atas bawah ini segala macam. Kalian bisa atur lagi sesuai dengan keinginan kalian. Lalu anchor pointnya ketengahin dan posisinya itu kalian taruh di sebelah sini. Oke, sudah kayak gini. Nah, jika dirasa sudah pas, kalian bisa ketikkan teks lagi. Di sini akan gue ubah warna ke warna putih. Kita ketikkan di atas kayak gini, more video. Lalu naikin ukurannya kira-kira di 90, anchor pointnya ketengahin. Lalu posisi juga ketengahin kayak gini. Oke, terakhir kalian bisa buat teks lagi di bawah. Di sini akan gue ketikkan new video every week. Lalu kalian atur lagi ukuran dari teks tersebut dan anchor pointnya kalian ketengahin, lalu posisi juga ketengahin kayak gini. Oke, sudah pas kayak gini. Terakhir gua akan buat shape layer dulu di sebelah kiri pojok. Atur kayak gini, lalu ketengahin anchor pointnya dan atur juga rule-nya itu kayak gini. Jika sudah, kalian bisa ketikkan teks. Di sini gue menggunakan font Nexa Like. Lalu kalian bisa ketikkan yaitu youtube.com/c/refilms17, yaitu link channel YouTube kalian. Lalu rotasinya ubah ke -90 dan atur ukuran itu kayak gini. Oke, lalu anchor pointnya ketengahin dan posisi juga ketengahin kayak gini. Oke, maka layout yang kita buat sudah selesai, maka kita tinggal menganimasikannya saja. Dengan menggunakan rule tadi, maka posisi-posisi dari objek yang kita taruh atau teks yang kita taruh itu benar-benar simetris antara kanan, kiri, dan atas bawahnya. Lalu di sini gue shape layer, kalian bisa shape layer 1, kalian bisa klik scale di detik pertama, nyalakan keyframe-nya, unlink dulu, lalu pindah ke detik ke 0, lalu scale yang sebelah kanannya kalian bisa atur ke 0, lalu select semua keyframe F9 untuk easy dan atau grab editor yang menjadi seperti ini. Oke, kalian bisa lihat, nah kayak gini.
lalu pindah ke detik 1.30. Shape layer yang paling bawah yang warna hitam ini nyalakan blurnya. Scale-nya kalian atur, keyframe-nya lalu pindah ke detik 0.30 dan atur scale di sebelah kirinya itu menjadi 0. Select keyframe-nya, F9 untuk easy ease, buka grab editor lalu atur curve-nya menjadi seperti ini. Maka inilah animasi yang sudah kita buat barusan. Oke, sudah kayak gini. Kalian bisa pindah ke detik kedua, lalu shape layer yang bawah nih yang hitam nih, kalian bisa kalian bisa shape layer yang sama foto itu tersebut, kalian bisa select lalu klik kanan recompose, lalu atur namanya itu menjadi profile picture. Dan di sini anchor point-nya kita cari lagi. Nah, anchor point-nya kan pindah ke samping ya. Jadi nanti kalau kita scale, maka scalingnya itu dari samping. Jadi akan kita posisikan ke tengah dari si fotonya. Kita atur lagi rule-nya ya. Jadi kan kegeser sedikit buat pindahin anchor point-nya. Oke, sudah pas kayak gini, lalu klik lagi profile picture ya. Buka anchor point, lalu atur anchor point-nya ke tengah seperti ini. Oke, jika sudah kalian bisa klik S di profile picture detik kedua, nyalakan keyframe ya. Lalu dipindah ke detik pertama dan atur scale-nya di 0%. Lalu klik F9 untuk easy ease, buka grab editor dan atur curve-nya menjadi seperti ini. Nah, maka animasi yang sudah kita buat kayak gini barusan. Lalu kita pindah sedikit, geser keyframe-nya. Dan shape layer yang bawah itu yang hitam, klik S scale lalu pindah ke 1 detik 15, lalu atur scale-nya menjadi 0. Select keyframe-nya, F9 untuk easy ease, buka grab editor lalu atur curve-nya menjadi seperti ini. Kita lihat, maka inilah animasinya yang barusan kita buat. Oke, kayak gini. Kita bisa lihat lagi. Nah, jika sudah, kita sekarang akan animasikan teksnya, yaitu refilms dan always be kreatifnya. Posisi kita pindahin dulu ke bawah di atas profile picture. Oke, lalu geser teksnya, mulainya itu dari detik kedua kayak gini. Jika sudah, kalian bisa klik yang refilm, nyalakan blurnya, lalu pindah ke window, pilih animation composer, lalu di sini buka transisi, teks dan animation karakter. Kalian bisa bebas pilih animasi yang mana aja. Gue akan gunakan yang ini kira-kira. Nanti link downloadnya bisa udah gue taruh ya di bagian deskripsi di bawah. Lalu atur TR in-nya ke detik ketiga. Kita atur lalu geser ya TR ini ketiga. Jadi animasinya itu durasi 1 detik aja. Lalu yang always be kreatif, kalian bisa pindah ke window, animation composer, transition preset, text, animation karakter, lalu kalian bisa pilih-pilih lagi deh animasinya mana yang mau kalian gunakan. Di sini akan gunakan dari bottom kayak gini. Lalu sama kayak yang tadi refilm, kalian bisa atur ke detik ketiga, lalu TR ini kalian bisa geser juga ke detik ketiga kayak gini. Oke, kita play terlebih dahulu. Nah, maka inilah animasi teks yang barusan kita buat. Oke, jika sudah kayak gini, sekarang kita akan animasikan si thumbnail videonya. Kalian bisa klik shape layer, nyalakan blurnya, lalu unlink, klik scale, nyalakan keyframe di detik 2.30, lalu pindah ke 1.30, scale yang kiri atur ke 0. Select keyframe-nya, F9 untuk easy ease, buka grab editor, lalu atur curve-nya menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kalian bisa pindah ke detik terakhir dari keyframe tersebut. Kalian bisa Ctrl D untuk duplikat, taruh di atas thumbnail, lalu buka toggle message, lalu ubah track matte dari si thumbnailnya ke alpha matte. Maka nanti dia akan mengikuti animasi dari si shape layer yang udah kita buat tadi kayak gini. Nah, oke. Lalu pindah ke detik kedua. Di sini ada text more video dan new video every week. Lalu kalian bisa pindah ke efek yang preset, taruh penggarisnya di detik kedua ya, dan masukkan efek typewriter ke tulisan more video. Lalu pindah ke detik ketiga, lalu atur keyframe terakhirnya ke detik ketiga. Jadi animasinya itu berlangsung selama 1 detik. Oke, jika sudah, kalian bisa pindah lagi ke detik kedua, masukkan lagi efek typewriter ke new video every week. Pindah ke detik ketiga, lalu atur keyframe terakhirnya ke detik ketiga kayak gini. Oke, maka inilah animasi yang kita buat barusan. Oke, yang terakhir di sini akan gue animasikan teks yang youtube.com ya. Lalu nyalakan blurnya,
Kalian bisa pindah ke 230, masukkan efek temperature dan atur ke 330, lalu geser keyframe terakhirnya ke detik 330. Lalu kalian bisa atur lagi. Maka inilah animasi yang sudah kita buat barusan. Nah, tadi adalah bagaimana cara membuat YouTube End Screen Animation di Adobe After Effects. Gimana? Mudah kan? Kalau kalian memiliki pertanyaan yang lainnya atau ingin request sesuatu, kalian bisa komen di kolom komentar bawah. Oke, sekian untuk hari ini. Always be kreatif.